Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di kelas 5. Kita sekarang bergabung ya dengan kelas 4 karena guru kelas 4 tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi Bapak sama kelas 4, kelas 5 semuanya belajar bersama pada hari ini dalam satu kelas. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Nah, Bapak akan ambil absen dulu. Nah, dengarkan baik-baik untuk siswa kelas 4. Afri hadir, Joni, Mutia, Nada, Fatan. Nah, untuk kelas 4 hadir semuanya. Kelas 5 dengarkan baik-baik. Fitri, Diana, Rizky, Andi. Nah, jadi semuanya hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 4 sekarang belajar bahasa Indonesia. Ya, belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang kelas 5 belajar IPA ya. Kelas 4 ini nanti akan belajar menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Kemudian pelajaran IPA menjelaskan alat gerak hewan dan manusia serta fungsinya. Nah, kelas 4 belajar tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks. Kemudian pada kelas 5 kita belajar menjelaskan alat gerak pada hewan, pada manusia serta fungsinya. Nah, di sini Bapak punya sebuah cerita yang mana nantinya di dalam cerita ini anak-anak Bapak akan Bapak berikan tugas. Nah, baik itu kelas 4 maupun itu kelas 5 itu nanti akan mendapatkan tugas dari dongeng atau cerita yang Bapak bacakan ini. Nah, coba dengarkan baik-baik. Di mana nantinya di dalam cerita yang Bapak bacakan ini yang kelas 4 silahkan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita yang Bapak bacakan. Kemudian kelas 5 silahkan nanti tuliskan apa saja alat gerak yang ada pada manusia atau hewan dari cerita yang Bapak bacakan ini. Pada suatu hari hiduplah seekor gajah yang besar. Dia tinggal di hutan. Di hutan itu banyak sekali hewan yang hidupnya saling berdampingan. Nah, di suatu ketika dia pergi ke sebuah tempat di mana gajah itu menemukan sebuah buku. Di dalam buku itu terdapat berbagai macam alat gerak yang ada pada manusia dan juga pada hewan. Nah, penasaran seekor gajah itu karena tidak bisa membaca. Kebetulan sekali ada lewat seorang anak perempuan yang bernama Sari. Nah, si Sari ini orangnya pintar. Nah, Sari ini menjelaskan apa saja alat gerak yang ada pada manusia dan juga hewan. Nah, langsung saja si Sari ini menjawab apa yang ditanyakan oleh seekor gajah tadi.
Di dalam buku itu terdapat alat gerak manusia. Sari pertama kali membacakan tentang otot. Nah, otot. Ya, alat gerak pada hewan dan manusia salah satunya adalah otot. Otot ini bertujuan untuk menggerakkan badan, menggerakkan kaki sesuai kebutuhan yang diinginkan manusia. Nah, dengan otot ini jika kita melangkah tentu kita menggunakan otot, yang mana otot ini nanti bisa memperkuat tulang kita agar bisa berjalan. Nah, ya, otot ini merupakan salah satu alat gerak aktif. Ya, otot ini adalah alat gerak aktif. Nah, begitu kata Sari menjelaskannya kepada seekor gajah. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, Sari menjelaskan fungsi dari tulang. Nah, alat gerak yang kedua yaitu tulang, kata Sari kepada gajah. Tulang ini merupakan salah satu alat gerak pada manusia atau hewan yang menopang tubuh kita agar bisa berdiri. Nah, itu salah satu fungsi dari tulang. Kemudian tulang ini juga fungsinya sebagai alat pelindung, ya, sebagai alat pelindung organ-organ vital yang ada di tubuh kita seperti jantung, paru-paru kita. Nah, tulang itu juga berfungsi sebagai alat pelindung bagi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Begitupun juga pada hewan. Selanjutnya alat gerak kita yaitu kaki. Nah, kaki juga merupakan alat gerak. Nah, baik itu pada manusia, pada hewan. Nah, pada burung itu juga ada kaki, namun dia juga bisa terbang, itu menggunakan sayap. Nah, sayap itu juga merupakan salah satu alat geraknya. Begitu juga dengan ikan. Ikan di dalam air bergerak, berpindah tempat, itu menggunakan sirip. Nah, sirip ini dia gunakan agar bisa berenang, berjalan, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan siripnya itu. Nah, manusia, hewan menggunakan kaki untuk berjalan, untuk berpindah tempat. Nah, itu adalah fungsi dari kaki. Nah, kelas 5 sebutkan fungsi dari tulang. Ya, tulang berfungsi untuk sebagai pelindung organ-organ vital, kemudian juga sebagai penopang tubuh kita. Nah, ya, sebagai penopang tubuh kita. Coba kelas 4, coba sebutkan gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok dari cerita yang Bapak sebutkan tadi? Nah, coba sebutkan gagasan pokok serta gagasan pendukung. Nah, perlu kalian ketahui, gagasan pokok itu adalah ide utama dari cerita dalam paragraf. Kemudian gagasan pendukung itu adalah cerita pendukung atau tambahan dari gagasan pokok. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, gagasan pokoknya yaitu manusia, hewan mempunyai alat gerak seperti tulang, otot, dan juga kaki. Paragraf pokok ini biasanya terletak pada awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Gagasan pendukungnya, gajah hidup di hutan dan bertemu dengan Sari dan meminta Sari untuk menjelaskan apa itu fungsi dari alat gerak pada manusia dan hewan. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, pelajaran pada pagi ini Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.